Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada video kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang diam-diam selingkuh. Nah, ini ketika bicara tentang diam-diam berarti perselingkuhannya memang berjalan secara perlahan, ya. Tentunya agak sulit juga diketahui, namun di sini ada beberapa hal yang tentunya terlihat berbeda dari biasanya. Nah, mari kita simak sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Yang pertama adalah terjadi perubahan kebiasaan. Tentunya para suami ya sudah hafal betul hal-hal apa saja sih yang menjadi kebiasaan istri. Misalnya bagaimana gaya berpakaian mereka, ya. Bagaimana tatanan rambut mereka atau istri Anda, atau aroma parfum bahkan yang mereka gunakan. Nah, lalu kemudian kapan sih istri suka memakai parfum, ya? Ya, tentunya adalah pada saat berpergian. Namun biasanya hal ini akan menjadi perhatian yang sangat-sangat diperhatikan ya dari aroma tubuh. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang bisa dilihat ya, misalnya adalah lebih menambah porsi ya pemakaian parfum. Ini juga bisa dijadikan satu gambaran karena tentunya ketertarikan seseorang ini akan dilakukan dari berbagai sisi. Ya, dari sisi berpakaian, dari sisi make up, dari sisi aroma tubuh. Ini semuanya akan memicu kepada timbulnya sebuah perhatian, terutama dari pria lain. Lalu kedua, ya, tentunya suami paham ya perubahan-perubahan ketika bicara tentang kepedulian, ya. Mungkin awalnya istri Anda adalah istri yang sangat ya perhatian, ya, karena pada dasarnya hati manusia itu tidak didesain untuk mendua, ya. Ketika seorang dalam hubungan mulai jatuh cinta pada pihak ketiga, maka ia akan cenderung dingin dan enggan melakukan interaksi dalam bentuk apapun dengan pasangannya. Artinya di sini ketika sudah mendapatkan yang baru, biasanya dengan yang lama itu lebih enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Maksudnya tidak didesain mendua itu seperti itu, ya, bukan dalam konteks poligami, ya, tapi biasanya memang ketika sudah mendapatkan yang baru ia lupa dengan yang lama. Biasanya hal ini juga dipicu oleh adanya perasaan bosan, ya. Lalu kemudian minimnya komunikasi. Nah, ketika minimnya komunikasi ini terjadi berulang atau terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kebosanan, ya. Misalnya contoh-contoh kebosanan adalah enggan berkomunikasi, lalu menolak kontak fisik, ya. Lalu yang ketiga adalah impulsif. Beberapa hal ya, sikap impulsif ini sebagai sikap seseorang yang selalu berubah-ubah, tergantung dengan suasana hati pada saat itu, ya. Mungkin ketika ia dalam hatinya dalam keadaan baik atau dalam keadaan bahagia, ia akan mau melayani apa yang menjadi keinginan suami. Namun begitu pula sebaliknya. Ketika hati merasa tidak nyaman atau sedang memikirkan pria lain, ia akan menolak apa yang menjadi keinginan suami. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah memicu pertengkaran. Nah, ini dari pengamatan beberapa psikolog, ya, ini mengungkapkan bahwa ketika wanita berselingkuh, maka ia akan cenderung sering memicu pertengkaran dengan pasangan. Hal tersebut biasanya dilakukan bahkan tanpa alasan yang jelas, maupun dipicu oleh faktor-faktor masalah yang kelihatannya sepele. Jadi hal-hal kecil pun ya akan dapat memicu pertengkaran karena biasanya ketika seseorang sudah ada yang baru di luar sana, melihat yang lama itu hawanya sudah males, ya, perasaannya sudah sumpek saja. Ini adalah mungkin hal-hal yang akan dirasakan atau terasa ilfil, ya, padahal itu pasangan sendiri yang seharusnya dihormati, disayang, dihargai. Namun ketika ada orang ketiga, ini secara tidak langsung, ya, orang ketiga ini punya pengaruh yang kuat walaupun mungkin pada saat itu dia sedang tidak berada di hadapannya. Namun pengaruhnya tetap terbawa ke dalam rumah. Inilah masalahnya. Lalu kemudian yang kelima adalah circle pertemanan yang mencurigakan. Wanita memiliki kebiasaan untuk banyak bercerita dalam segala hal dengan pasangannya, ya. Karena tentunya di sini adalah tingkat pembicaraan antara pria dan wanita ini jauh lebih banyak wanita 3 kali lipatnya, ya. Ini. Jadi jumlah kata yang diberikan untuk wanita ini jauh lebih banyak dibanding apa yang diberikan kepada pria. Namun bagaimana ketika akhir-akhir ini istri menjadi malas berbicara? Ini.
Ya mungkin karena waktunya sudah dihabiskan untuk bercandaria, berbicara banyak hal di luar sana dengan selingkuhannya. Nah, ini secara otomatis sampai di rumah ini sudah tidak ada lagi yang dikatakan. Kalau toh ia mau berkata, kadang kata-katanya tidak enak didengar. Inilah yang perubahan-perubahan yang akan terjadi biasanya ketika seseorang wanita diam-diam mulai punya selingkuhan atau istri selingkuh secara diam-diam. Nah, biasanya pelampiasannya adalah hal yang keenam, yaitu ia lebih suka ya memandangi ponselnya, konsentrasi dengan ponselnya, karena itu adalah salah satu cara pengganti kerinduan ya, untuk mewujudkan rasa cintanya. Ia akan lebih terpaku pada ponsel karena pada saat ia di rumah ini adalah salah satu jalur komunikasi yang membuat keduanya tetap bisa berkomunikasi dengan selingkuhan. Walaupun sering saya katakan bahwa tujuan utama ya adanya ponsel adalah untuk menciptakan keharmonisan, mungkin ya, memudahkan hubungan antara suami dan istri. Wanita yang berselingkuh memang cenderung sangat terpaku pada ponsel. Sebetulnya ketika bicara wanita ya pria juga demikian, sama saja, karena ponsel ini dianggap satu hal yang bisa menghibur diri saat ia rindu dengan selingkuhannya ya. Nah, bahkan saking seriusnya ia dengan ponsel, biasanya ia mulai protektif. Artinya melarang suami melihat, melarang suami memegang ponselnya, ya, banyak hal yang mulai terjadi perubahan seperti itu ya. Artinya mulai adanya perubahan yang terjadi pada pasangan ketika sedang berselingkuh. Lalu kemudian yang ketujuh adalah sering menghilang. Ketika sering menghilang ini mungkin masih erat kaitannya ya dengan seputar ponsel ya, karena bisa jadi ia juga akan menghilang diam-diam pada saat ada notifikasi masuk, atau memang adanya pesan teks yang tidak boleh diketahui pasangan. Adanya ia memang menerima telepon dari pasangan selingkuhnya. Nah ini. Lalu kemudian untuk membuktikan apakah pasangan Anda yang lebih mencintai selingkuhannya, ataukah selingkuhan pasangan Anda yang lebih mencintainya. Ini yang kedelapan bisa dilihat dari pengeluaran keuangan ya, dari sisi finansial. Ketika memang kondisi keuangan Anda aman-aman saja, ya, walaupun mungkin Anda curiga pasangan Anda sedang selingkuh, tapi keuangan aman-aman saja, berarti apa yang ia dapat bisa jadi memang didapatkan dari pria selingkuhannya. Namun sebaliknya, ketika dompet Anda terkuras secara diam-diam, ya, atau mungkin ATM pasangan Anda, ya, ini terkuras. Jadi apa yang ada di dalam anjungan tunai mandiri ya, ATM, ini terkuras. Ini secara tidak langsung kita bisa berpikir bahwa selama ini memang pasangan kita ya yang mencintai selingkuhannya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah sering mengeluarkan kata yang bermakna tuduhan. Ya. Tuduhan ini adalah sebuah manipulasi suasana ya, yang memang sering dilakukan. Ya. Karena ini adalah, kalau kita tinjau dari sisi psikologis, itu adalah salah satu cara. Ya. Bahkan dalam beberapa kasus cara mereka menuduh bersifat agresif dan mereka tak segan untuk berbuat kasar ya, demi mendapatkan pembenaran. Nah, jadi tuduhan ini dilakukan karena ia ya malas atau takut dituduh lebih dulu atau dicurigai lebih dulu. Ini adalah hal-hal yang memang sering dilakukan. Biasanya secara psikologis ia akan lebih tinggi, baik dari nada bicara, dari gerak-gerik. Ini nggak mau kalah ya. Lalu yang ke-10 adalah tidak lagi merasa intim dalam banyak hal, baik emosional maupun emosional secara umum ataupun emosional seksual. Jadi di sini adalah kita dekat namun rasa dalam hati begitu jauh. Ya. Ini adalah kata-kata yang paling tepat untuk diungkapkan ketika seseorang mengalami situasi yang demikian, ya. Nah, di sini apakah para suami ya kebetulan merasakan hal yang demikian? Jadi ketika memang di antara beberapa ciri ada yang betul Anda rasakan saat ini, sebaiknya hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah tetap berkomunikasi. Karena sekali lagi kita jangan terburu-buru menuduh pasangan kita, karena permasalahan di tengah rumah tangga itu sangat kompleks dan beragam. Ya, jadi tidak semua ya hal ini terjadi mendasar kepada adanya permasalahan perselingkuhan, tapi siapa tahu itu ada masalah lain yang memang harus diungkap agar tidak terjadi salah paham ya. Nah sahabat, itulah 10 ciri istri diam-diam selingkuh. Saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah.